Ya, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu semua adik-adik ya. Nih, kita udah ketemu lagi di penghujung September. Bulan depan, minggu depan. Udah Oktober, Bang. Waduh. Udah bulan 10, Bang. Berarti tinggal 100 hari lagi, Kak ya? Iya. Tahun 2020. Nggak lama lagi. Udah 2021 lagi. Nggak udah mau Natal terasa ya. lagi. Semangat semuanya ya. Iya, sebentar lagi kita Natal juga ya. Betul. Waduh. Walaupun kita belum ketemu, tapi adik-adik harus tetap semangat. Harus tetap sukacita. Nah, sekarang kakak minta semuanya dalam hitungan ketiga berdiri biar kakak menyapa adik-adik semua. Berdiri dulu. Udah, kita mau nanya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Wah, Iya. udah semangat belum? Kalau udah berdiri harusnya Masih ada yang belum semangat, Kak. lompatnya lebih tinggi ya, Bang. Masih megang-megang mata, Kak. Mungkin baru bangun kayaknya. Bang, masa iya udah baru bangun, udah siang ini. Ayo kita nyapa adik-adik sekali lagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Wow. Semangat kita mau penuh ya. bernyanyi, Mata Tuhan melihat. Iya, mata Tuhan melihat kita semua. Hore, yuk. Tepuk tangannya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita nyanyikan sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, karena Tuhan melihat, kita harus gunakan hati-hati semua. Gunakan tangannya, kakinya, nanti matanya, sama mulutnya, mulutnya. ya. Kita bernyanyi, hati-hati gunakan tangan. Iya, hati-hati adik gunakan tangannya ya. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang gunakan kakinya ya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang matamu. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Tadi kita sudah menggunakan, harus berhati-hati gunakan tangan, gunakan kaki, terus apa lagi tadi? Mata. Gunakan mulut. Karena siapa yang melihat? Tuhan Yesus. Ya, amin ya. Nah, adik-adik, kalau kita sudah hati-hati menggunakan semua anggota tubuh kita, kita akan menjadi lebih dari pemenang. Wow, semuanya masih berdiri anak-anak ya. Tuhan lebih kita dari mau nyanyi pemenang. Lebih dari pemenang. Iya. Wow, Bang, lebih dari pemenang. Anak-anak KKR semuanya itu lebih dari pemenang. Siap-siap melompatlah di rumah ya. Semangat melompat ya sama mama papa, melompat di rumah. Wow.
karena kita adalah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih pemenang. Lompat semuanya. Haleluya. Kibarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitkan Gerejanya, kita lebih dari pemenang. Wah, kita semua lebih dari pemenang. Iya, Adik-adik. yes. Wah, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik boleh duduk dulu atau masih berdiri juga boleh. Yuk, adik-adik Kita berdoa. lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Sungguh indah hidup bersama Tuhan. Malam hari kami telah lewati, pagi hari Tuhan telah bangunkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami telah mempersiapkan hidup kami untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu. Datanglah Engkau ke dalam hati kami satu persatu Bapa. Berkati hati kami saat ini. Walaupun kami tidak beribadah secara bersama di dalam satu ruangan, tapi Tuhan ada bersama kami di pagi hari yang indah ini. Berkati adik-adik kami yang di rumah, yang saat ini sedang beribadah. Jamah mereka, kuasai mereka, berikan sukacita dan sejahtera. Kuatkan kami Bapa di pagi hari ini, supaya kami dapat konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami satukan hati kami untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Iya. Nah, kita tadi sudah berdoa, sekarang adik-adik berdiri lagi, kita baru nyanyi tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, atau Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik loh adik-adikku, Ya, makanya harus benar. tetap semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. benar kan? Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus kita baik. Luar biasa, Yesus baik. Nah, adik-adik
adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Iya, pergunakan hidup ini. Semuanya sikap berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, harus fokus, tidak ganggu adiknya, tidak ganggu kakaknya ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita nyanyikan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita undang Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kita, di dalam rumah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk hari Minggu, hari Tuhan yang penuh dengan sukacita. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati semua kami yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarpun Tuhan sampai saat ini kami masih beribadah secara online. Kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, semua adik-adik sekolah minggu kami tetap bersuka cita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa, hadirlah di dalam hati kami, hadirlah di dalam rumah kami masing-masing. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan penuhi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah dengan segala persiapan yang sudah hamba persiapkan, Tuhan ajari hamba, sehingga apapun yang nanti hamba katakan seturut dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sekarang semuanya kita buka Alkitab kita.
Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Keluaran. Ayo, kitab Keluaran adalah perjanjian lama. Dari kitab Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Dan untuk bacaan remaja dari Pengkhotbah 4 ayat 12. Nah, semuanya sudah siapkan Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Kakak baca dari sini, adik-adik di rumah semuanya baca. Kita mulai dari ayat yang ke-19. Katanya demikian, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakilan bangsa ini di hadapan Allah dan kuhadapkan itu di hadapan Allah, kuhadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa, dari bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat percaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Nah, sekarang ke anak remaja sama pra remaja, kita buka kitab Pengkhotbah 4 ayat 12, kakak bacakan dari sini, katanya demikian. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, demikian firman Tuhan ya adik-adik. Nah, hari ini kita bisa bersukacita. Ayo kakak mau tanya dulu, masih ada sukacita enggak? Wah, tentunya dong. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, ada yang sudah lompat-lompat. Luar biasa ya. Tuhan tetap memberkati kita, Tuhan tetap menjaga melindungi kita, sehingga kita hari ini bisa sekolah minggu biarpun masih ibadah di rumah kita masing-masing. Nah, tema kita hari ini adalah untuk anak balita sama kecil lebih baik, untuk anak tanggung dan remaja adalah lebih efektif. Nah, ayo bagaimana sih dikatakan lebih baik sama lebih efektif itu? Nah, tadi kita sudah baca di dalam kitab Keluaran bagaimana mertuanya si Musa memberikan nasihat kepada Musa. Nah, ini gambarnya nih. Siapa namanya? Ayo, masih ingat enggak nama mertuanya Musa? Siapa namanya? Ayo, anak kecil, anak tanggung, anak remaja pasti sudah tahu. Namanya adalah Yitro. Dipanggilnya Musa untuk memberikan nasihat karena
mertuanya ini melihat Musa dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya dalam memimpin bangsa Israel, mertuanya melihat, waduh, ini Musa capek sekali ini. Dia kelelahan, dia keletihan dalam memimpin bangsa Israel. Karena adik tahu, banyak sekali yang harus dipimpin, banyak sekali perkara-perkara yang harus diselesaikan Musa pada waktu itu. Ada 6.000 orang yang harus Musa pimpin pada waktu itu. Nah, di dalam menjalankan tugasnya mertuanya melihat. Nah, akhirnya dipanggil, Musa, aku mau berbicara dengan kamu. Akhirnya mertuanya berbincang-bincang, berbicara, memberikan saran, masukan kepada Musa untuk mengurangi beban, mengurangi tugasnya di dalam dia menjalankan sebagai pemimpin Israel pada waktu itu. Nah, apa yang disarankan oleh mertuanya, Dek? 1. Nah, tadi kita sudah baca dalam kitab Keluaran, Musa, kamu harus pilih pemimpin yang bisa memimpin berapa? 1.000 orang. Begitu juga cari pemimpin yang bisa memimpin 100 orang. Dan kamu cari juga pemimpin yang bisa memimpin 50 orang. Dan yang keempat, kamu cari pemimpin yang bisa memimpin 10 orang. Itu tugas yang pertama dulu yang kamu harus cari, kata mertuanya. Akhirnya Musa mencarinya. Dan dia membuat tugas. Pemimpin yang sudah dia pilih, kamu harus memimpin yang 1.000 orang ini. Begitu juga pemimpin yang sudah dipilihnya, kamu harus memimpin yang 100 orang ini. Pemimpin yang ketiga, kamu harus memimpin yang 50 orang ini. Begitu juga untuk pemimpin yang 10 orang, kamu harus memimpin ini. Nah, jadi perkara-perkara yang kecil mereka bisa tanganin. Begitu ada perkara yang besar, Musa yang turun tangan. Nah, itu adalah nasihat yang disampaikan mertua Musa. Akhirnya Musa menjalankannya. Luar biasa ya, Dek. Pekerjaan Musa semakin lebih baik. Kalau tadi awalnya dia melakukan semuanya, sampai Musa tidak bisa tidur, sampai Musa kecapean. Tapi mertuanya Tuhan pakai luar biasa. Dia mengingatkan Musa untuk menjalankan apa yang diberikan nasihat oleh mertuanya itu. Luar biasa ya. Nah, akhirnya Musa menjalankan dan dia melihat hasilnya yang luar biasa. Nah, adik-adik, kita bisa melihat tadi di sini bagaimana kebersamaan mereka di dalam menjalankan tugas itu dan hasilnya luar biasa. Kalau tadi Musa sendiri, hasilnya tidak efektif. Memang berjalan dengan baik, tapi tidak efektif. Kalau misalnya bersama-sama, efektif dia. Nah, begitu juga misalnya adik-adik melakukan pekerjaan itu di sekolah. Ada kerja kelompok kan? Kalau misalnya kerja kelompoknya membuat misalnya kapal yang bertingkat atau barangkali gambar yang besar. Kalau sendiri mengerjakannya pasti butuh waktu yang lama, belum mewarnainya, belum ada yang harus ditempel. Tapi kalau kita kerjakan bersama-sama, bersama kelompok, itu akan menjadi lebih efektif, hasilnya pun pasti luar biasa. Nah, bagaimana kita di rumah? Ayo, ada enggak kita kerja sama mama, sama adik, abang dan kakak kita? Kalau mamanya semua yang mengerjain dari bangun pagi, dia harus masak, dia harus cuci piring, dia harus nyuci, dia harus semuanya dia kerjain sendiri. Pernah enggak adik-adik lihat bagaimana? Pernah enggak kasihan sih sama mamanya? Aduh, barangkali nggak ditanya juga ya. Nah, tapi di Cibinong tidak ya, pasti selalu membantu, ada tugasnya semua. Nih, kayak di rumah nih, Bang Tiro sama Bang Elo, Bang Sela punya tugas masing-masing, kakak kasih tahu. Ada tugasnya yang mengangkat pakaian, ada tugasnya cuci piring, ada tugasnya yang menyapu. Semuanya. Karena apa? Itu modal adik-adik nanti untuk ke depan. Nah, makanya mulai lakukan di dalam rumah kita untuk kerja sama-sama. Karena kalau sendiri mama kita lakukan, sendiri papa kita lakukan, akan memakan waktu yang lebih banyak dan hasilnya juga tidak akan ini. Tapi kalau kita sama-sama, nah hasilnya luar biasa dan cepat.
Nah, begitulah adik-adik, makanya lebih baik sama-sama daripada sendiri. Nah, itu untuk kerjasama tadi. Dan kita bisa melihat bagaimana kemajuan teknologi saat ini. Selama pandemik ini, bagaimana adik-adik menggunakan teknologi. Kita tidak bisa terlepas dari HP, dari laptop yang harus kita pergunakan setiap hari. Kita belajar dari rumah, kita beribadah dari rumah. Bagaimana kita menggunakan itu dengan baik? Nah, tadi kalau kita bisa melihat bagaimana Musa mempergunakan waktu itu bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin yang dia sudah pilih, menghasilkan hasil yang luar biasa. Jadi saat ini kita belajar dari rumah, kita harus menggunakan teknologi yang saat ini. Nah, bagaimana adik-adik mempergunakan dengan baik? Kalau zaman kakak dulu ya, kalau masih SMA ya, SMA itu belum ada HP kakak. Jadi ngirim surat pakai lewat kantor pos nih. Barangkali anak-anak sekarang nggak tahu kantor pos itu seperti apa. Nih yang di gambarnya nih, kita lihat ya. Nih kantor pos. Nah, kalau zaman dulu kita memberikan berita atau misalnya informasi harus melalui surat, ditulis dulu. Nanti bisa sampai 3 atau seminggu baru sampai. Nah, kalau hari ini kita lihat, kita mau menyampaikan informasi, baik kakak-kakak sekolah minggu menyampaikan pengumuman, baik dari sekolah guru-guru mau menyampaikan tugas, begitu dia ketik, selesai langsung sampai kepada kita, benar enggak? Luar biasa ya, itu adalah kemajuan teknologi saat ini. Nah, begitu juga dengan kita belajar, sekarang kita belajar dari rumah. Kalau guru menggunakan apa? Ada yang Zoom, ada yang WA, atau barangkali ada yang email. Nah, informasi itu cepat sekali. Nah, bagaimana kita menggunakan itu dengan baik? Contohnya seperti kakak bilang tadi, waktu tadi. Waktu Musa, kalau awalnya dia mengerjakan semuanya, dan begitu setelah dia pilih pemimpin itu, waktunya lebih efektif dan hasilnya luar biasa. Sekarang kakak mau kasih contoh. Tuh, mama kita pasti semuanya sudah punya HP. Siapa yang tidak punya HP saat ini? Karena apa? Itu kebutuhan yang sangat dibutuhkan saat ini. Kalau dulu kan apa? Paling mama kita, kalau perlu apa-apa paling mama pinjam HP-nya mau main game. Sekarang enggak, anak TK saja sudah harus dengan Zoom, dengan video call, dengan WA, harus punya HP. Nah, mama kita sudah memberikan itu kepada kita. Bagaimana kita mempergunakan alat komunikasi itu yang dipercayakan mama kita kepada kita. Kita sudah diberikan. Nah, dari pagi, nih contohnya dulu kakak mau ini ada lagu buat anak balita ya. Anak balita lagunya apa? Bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu. Ngapain? Tidur lagi. Apa? Membersihkan tempat tidurku. Nah, apakah anak balita sama kecil tanggung remaja melakukan seperti itu? Jangan-jangan begitu bangun tidur juga harus masih teriak mamanya. Padahal waktu sekolah biarpun di rumah tetap jam 7 atau jam setengah 8 sudah mulai kan. Nah, apa tadi kan? Bangun pagi kan harus mandi, harus sarapan, harus belajar. Nah, jadi adik-adik apakah selama pandemik ini adik-adik punya roster di rumah, punya jadwal di rumah? Kalau di sekolah mungkin ada waktunya kan? Ada roster, itu untuk bisa efektif melakukan pekerjaan itu. Nah, jadi selama pandemik ini, ayo siapa yang sudah punya jadwal di rumah? Jam berapa harus tidur, jam berapa harus mandi, jam berapa harus makan, jam berapa belajar, jam berapa main, dan jam berapa bisa melakukan segala sesuatunya itu. Ada nggak catatannya buat adik-adik? Kalau belum ada, ayo kita lakukan sekarang. Kita mau lihat apakah yang kita sudah tuliskan itu, apakah yang sudah kita jadwal itu bisa kita lakukan. Kita mau lihat dulu. Ayo yang anak remaja, abang kakak kasih contoh sama adik-adiknya. Jangan-jangan nanti adiknya yang duluan bangun. Bang, bangun bang, udah siang sekolah. Bentar lagi masih ngantuk.
Orang Zoom-nya juga entar dimulai. Dan banyak sekarang kakak lihat ya, Zoom sudah mulai. Tapi belum ditunjukkan mukanya karena belum mandi. Ayo, siapa yang seperti itu? Nah, jadi mari adik-adik belajar kita seperti Musa. Dia mau mendengarkan nasihat dari mertuanya. Pasti adik-adik sekolah minggu juga sudah banyak nasihat diberikan mama dan bapak kita. Banyak nasihat yang diberikan oleh kakak sekolah minggu pastinya. Banyak nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita di sekolah. Kita ambil semuanya dan kita lakukan. Karena itu akan membuat kita semakin lebih baik. Nah, jadi pergunakan waktu itu dengan baik. Pergunakan waktu itu dengan baik, pergunakan teknologi itu dengan baik. Kita punya data, kita punya HP, kita punya WiFi di rumah, pergunakan itu dengan baik. Sekarang belajar di rumah, kita bisa lihat Classroom, kita bisa lihat YouTube bagaimana belajar. Kakak aja ya, untuk mengerjakan pekerjaan anak-anak sekolah membantu, kalau kakak nggak tahu, kakak buka Classroom, ayo belajar dari situ. Jangan keseringan main. Nah, jangan keseringan main game. Jangan, tapi pergunakan itu dengan baik. Boleh main, tapi kakak bilang tadi ada waktunya semua. Jangan nanti gara-gara HP adik-adik sakit, matanya sakit, perutnya sakit. Nih, ada saudara teman kakak nih, karena sering nahan kencing, sakit perutnya. Karena apa? Tanggung rasanya ke kamar mandi karena main game. Ada yang sakit perutnya karena apa? Tanggung rasanya untuk makan karena game. Jangan. Nah, jadi saling mengingatkan adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Kalau adiknya seperti itu, abangnya seperti itu, kakaknya seperti itu, harus bilang, ayo bang, makan. Ayo bang, kita mandi. Ayo bang, kita belajar. Nah, jadi sama-sama kita mengingatkannya, Dek. Jadi jangan kita selalu jemu. Karena apa? Untuk membangun suatu organisasi itu harus sama-sama, kerjasama. Seperti kita bilang tadi, bagaimana Musa memilih pemimpin itu? Awalnya itu dari mana? Dari yang terkecil. Jadi adanya gereja GPKP Cibinong, berjalannya gereja GPKP Cibinong ini, itu semua karena kerjasama yang luar biasa. Nah, kerjasama yang luar biasa. Nggak mungkin kan pendeta kita semua yang mengerjakan? Enggak. Nggak mungkin kan pertua diaken? Enggak. Makanya ada dibuat organisasi, ada dibuat kepengurusan. Nah, mulai dari pendeta, ada pertua diaken, ada pengurus kategorial, ada pengurus-pengurus semua di dalam kategorial itu, ada ketua, ada seksi. Nah, itu semuanya kerjasama untuk menghasilkan satu pekerjaan itu supaya efektif, lebih baik lagi. Nah, begitu juga adik-adik semua ya, lakukan di dalam rumah, mulai dulu dari keluarga kita. Bagaimana kita mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, karena itu akan menjadi modal kita untuk masa depan kita. Jadi, mari adik-adik yang belum melakukan, lakukan itu dengan baik. Seperti Kak bilang tadi, di dalam menggunakan informasi itu, harus kita lebih maksimal, lebih pintar kita menggunakan. Karena jangan nanti waktu itu yang mengatur kita, tidak. Tapi kita harus mengatur waktu itu. Karena di dalam bahan ayat hafalan kita hari ini jelas dikatakan di dalam kitab Efesus. Ayo kita buka kitab Efesus 5 ayat 16, apa yang dikatakan? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat kan? Iya, karena iblis selalu menggoda kita. Gak usah dengerin mamanya, gak usah dengerin papanya, itu game aja terus. Gak usah dengerin apa kata kakak sekolah minggu, biarin aja. Toh juga gak ada yang lihat. Jangan. Tadi kakak sekolah minggu sudah pimpin lagu, apa katanya? Mata Tuhan melihat. Mama papa kita, kakak sekolah minggu tidak melihat apa yang adik lakukan. Tapi Tuhan Yesus melihat apa yang adik lakukan dalam setiap hari. Jadi hari ini, besok dan lusa, pergunakan itu dengan baik.
Apa yang kita kerjakan hari ini, buatlah semuanya yang menyenangkan hati Tuhan dan berguna buat kita. Dan apa yang kita dapatkan, begitu tadi di dalam komunikasi tadi, boleh kita bagikan buat teman-teman kita. Di dalam bacaan remaja tadi, jelas dikatakan di sana bahwa saling membantu, saling berbagi itu lebih baik. Jadi kalau misalnya ada teman kita bertanya, ini bagaimana ya? Misalnya pelajaran ini seperti apa ya? Oh, maksudnya ini seperti ini. Ayo kita bisa buka di dalam ruang guru. Ayo kita bisa lihat di YouTube. Nah, jadi pergunakan itu dengan baik. Bukan harus selalu main TikTok. Boleh main TikTok. Main TikToknya cukup 10 menit. Habis itu sudah. Nah, jadi untuk menjaga semuanya, baik kesehatan adik-adik, pergunakan dengan baik. Jangan lupa waktu yang Tuhan beri, pergunakan dengan baik ya adik-adik ya, karena itu akan membuat adik-adik lebih baik lagi. Jadi lakukan dari sekarang, belum ada kata terlambat. Oke? Selamat melakukan adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar bagaimana Musa menjalankan tugasnya di dalam memimpin bangsa Israel. Dia sudah dinasehati oleh mertuanya. Bapa, kami juga anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami mau belajar dan kami mau seperti Musa Tuhan, untuk kami menjadi lebih baik lagi. Ajari kami Bapa, supaya kami lebih efektif lagi menjalankan segala tugas yang boleh kami kerjakan. Begitu juga menggunakan alat teknologi yang boleh kami pakai setiap hari di dalam persekolahan kami, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, di dalam kami bermain. Bapa, ajari kami supaya kami mempergunakan hari-hari ini dengan baik. Tuhan, kami serahkan semua adik-adik sekolah minggu kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami, pengharapan kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan, luar biasa firman Tuhan ya, di mana Musa ya menjadi pemimpin yang hebat, dan dia mau mendengarkan nasihat dari siapa tadi? Yaitu mertuanya. Namanya siapa? Yitro. Oke adik-adik, ya kita naikkan pujian hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus dalamku. Ya berdiri semua adik-adik ya.
Ya, adik-adik kita dengarkan Momo. Ya, diberitahukan nanti jam 4 sore. Nanti jam 4 sore kasih tahu kepada mama papanya supaya ikut di dalam pertemuan. Ya, ikut di dalam pertemuan dengan pendeta kita untuk membahas mengenai persiapan khotbah. Ya, khotbah yang dilaksanakan oleh Modramen buat adik-adik semua. Jadi mulai dari anak Umur 2 tahun. umur 2 tahun sampai remaja ya Kak ya. Iya, betul. Itu nanti mama papanya ikut di dalam Zoom meeting ya di jam 4. Ya, Momonya udah di-share dari kemarin ya Bang? linknya sudah di-share dari kemarin ke mama papanya. Nanti cukup adik-adik ingatin aja, mama papa kita ikut Zoom untuk persiapan Jam 4 ya, Bang? lomba khotbah di lupa. jam 4 Jangan ya adik-adik ya. Kasih tahu ya adik-adik. Oke, yang kedua, hari ini yang ulang tahun adalah Ekel Brahmana. Bermana. Ya, Bermana. Ekel Bermana, marganya Perangin Angin ya. Ekel Brahmana Perangin Angin. Ya, selamat ulang tahun ya Ekel ya. Tuhan Yesus memberkati. Terus aktivitas kita hari ini adik-adik buat balita bernyanyi mata Tuhan melihat ya. Nanti rekamnya pakai video ya. Oke, nanti kirimkan ke kakak atau sekolah langsung minggu. tag ke Facebook aja Bang ya. Oke, boleh teks ke Facebook langsung. Terus anak kecil, tanggung dan remaja ini nyanyi juga. Judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Sama adik-adik. Untuk kecil, tanggung dan remaja sama. Divideokan juga, nanti kirimkan atau attach ke Facebook. KKRC GBKP KKR Cibinong. Ya, demikian Momo yang bisa kami sampaikan. Ujub. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau nyanyi Malerlah Pasu Pasundu. Malerlah pasu-pasundu bagi di barang kendu, bergerak syukur si padu tetapi berekendu. Pasu-pasundu yang ulu ke kami, engkau tak maler metu di demi geru kami. Malerlah pasu-pasundu bagi ni barang kendu, gegeras syukur si padu tetapi berekendu. Pasu-pasundu yang ulu gege kami, engkau tak maler metu di demi geru kami. Mari kita ambil sikap berdoa, kita mau tutup ibadah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kami melaksanakan setiap aktivitas kami. Hingga hari ini kami boleh mempergunakan waktu yang Tuhan berikan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, biarpun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih Bapa, hari ini juga kami boleh bersama-sama
untuk memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan kami yang sudah diberikan oleh orang tua kami. Berkati persembahan kami ini Tuhan, supaya boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Dan berkati yang masih tinggal di dalam mama kami, Tuhan akan menjaga, melindungi mama kami di dalam mereka menjalankan tugas dan aktivitas mereka setiap hari. Tuhan tambahkan berkat dan rezeki kepada papa dan mama kami. Bapa, kami mau berdoa bersama di tempat ini untuk gereja kami, GPKP Cibinong. Kami berdoa untuk pendeta kami bersama Nora, untuk pertua diaken kami bersama Nora dan Naras, bersama keluarganya semua, untuk setiap pengurus kategorial, untuk setiap guru-guru KKR, dan anak-anak sekolah minggu, dan semua jemaat GPKP Cibinong, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau jauhkan kami dari segala penyakit, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam 1 minggu ini, apapun yang kegiatan yang kami lakukan, baik di dalam pelayanan setiap pekerja Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani di GPKP Cibinong, kami boleh melakukan semuanya bersama Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, semuanya akan berjalan dengan baik. Dan khusus kami berdoa Bapa buat anak-anak sekolah minggu kami yang sampai saat ini masih tetap belajar dari rumah. Bapa, berikan mereka senantiasa kepintaran, berikan mereka senantiasa hikmat, kebijaksanaan di dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan, sehingga anak-anak kami tetap bersuka cita, tetap bersemangat di dalam belajar di rumah. Dan ajari kami sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak kami di dalam menjalankan tugas mereka setiap hari. Kami mau berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Jokowi bersama setiap stafnya. Tuhan, berikan dia kesehatan, berikan dia hikmat yang datangnya dari Tuhan. Takut akan Tuhan, itu akan menjadi pegangan di dalam kehidupannya, di dalam dia menjalankan tugas. Sehingga apapun masalah yang dihadapi bangsa kami saat ini, khususnya COVID ini, kami berdoa Bapa, biarlah waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan berikan waktu yang terbaik sehingga COVID ini cepat berlalu dan kami boleh melakukan aktivitas kami setiap hari. Dan kami bersyukur Bapa untuk anak kami Ekel yang Tuhan sudah tambahkan umur 1 tahun. Berkati Ekel di masa remajanya, biarlah Tuhan Yesus tetap memberkati dia supaya Ekel juga boleh tetap bersuka cita di dalam kehidupannya. Berkati papa dan mamanya dan adiknya di dalam keluarganya. Bapa, kami juga berdoa buat setiap anggota jemaat GPKP Cibinong yang mungkin ada yang kurang sehat. Kami tidak sebutkan mereka, tapi kami percaya Bapa, Kau memberkati semua kami Bapa. Kau jauhkan kami dari segala penyakit. Tuhan angkat sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, biar kami bisa melaksanakan aktivitas kami. Kami boleh tetap bersuka cita di dalam menjalankan setiap tugas-tugas yang boleh kami lakukan setiap hari. Bapa, kami juga berdoa untuk rencana pertemuan kami bersama pendeta, bersama orang tua dan adik-adik sekolah minggu kami untuk persiapan kami mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Modramen. Bapa, kami serahkan kami semua yang ikut ambil bagian supaya kami boleh mempersiapkan waktu yang baik untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Khususnya untuk di gereja GPKP Cibinong ini, kami berdoa untuk pendeta kami yang akan nanti memberikan pengarahan kepada kami, begitu juga untuk orang tua dan adik-adik kami dan setiap kami pelayan KKR. Berkati nanti sarana yang kami pergunakan untuk Zoom meeting ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, kami mau serahkan semua kami yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan hari ini, terutama anak-anak permata kami, yang boleh membantu kami untuk terlaksananya rekaman untuk ibadah KKR ini. Bapa, kami serahkan adik-adik kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati mereka di dalam masa muda mereka, berkati di dalam pekerjaan, berikan mereka senantiasa berkat yang luar biasa. Dan apapun yang mereka rencanakan untuk ke depan, Tuhan turut campur tangan supaya semuanya boleh juga mereka capai. Karena kami percaya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat adik kami. Terima kasih Bapa,
kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam 1 minggu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tutup dan kami akhiri doa ini dengan mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan adik-adik. memberkati. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati.